Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pendidik yang dimuliakan Allah. Mari kita sejenak merenung dan mendalami kembali esensi profesi kita, khususnya dalam aspek evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah jantung dari penjaminan mutu pendidikan. Tanpanya, kita akan buta terhadap peta kemampuan siswa yang sebenarnya. Namun, jika kita jujur melihat realita di lapangan selama bertahun-tahun, evaluasi kita sering terjebak pada rutinitas administratif semata. Kita terkurung dalam format tes hafalan kertas yang membosankan bagi siswa, gagal memotret potensi mereka secara utuh, bahkan terasa tidak adil karena menyamaratakan semua siswa dengan standar kaku yang tidak manusiawi. Padahal, setiap anak adalah unik. Kehadiran teknologi di era digital ini seharusnya bukan sekadar memindahkan soal dari kertas ke layar HP, atau komputer, bukan digitalisasi dangkal semata. Teknologi harus menjadi katalisator yang merevolusi cara kita mengukur kesalehan dan kompetensi siswa secara otentik, mendalam, dan bermakna. Tujuan akhir kita adalah menegakkan prinsip aladil keadilan dalam penilaian, di mana setiap siswa mendapatkan pengujian sesuai kapasitasnya, bukan dipaksa memanjat pohon yang sama, padahal mereka memiliki bakat berbeda. Untuk mewujudkan visi ini, mari kita bedah langkah-langkah strategisnya. 1. Transformasi dari CBT ke Computerized Adaptive Testing CBT yang selama ini kita gunakan hanyalah tahap awal digitalisasi. Efisien dalam koreksi, tetapi soalnya statis, linear, dan kaku. Semua siswa dari yang jenius hingga yang lambat mendapat beban soal sama, kurang mencerminkan keadilan. Berbeda dengan chat yang ditenagai Artificial Intelligence AI, sistem ini membaca kemampuan siswa secara real-time. Jawab benar. Soal berikutnya lebih sulit. Jawab salah, tingkat kesulitan diturunkan. Ini menjunjung nilai keadilan Islami. Siswa pintar tidak bosan, siswa lemah tidak frustrasi. Kita menguji tepat pada zone of proximal development, mereka kemampuan asli yang paling presisi. 2. E-portfolio untuk penilaian otentik ranah, afektif dan psikomotorik pendidikan agama Islam PAI. Tidak hanya kognitif, kita harus menilai akhlak, adab, dan praktik ibadah nyata yang tidak bisa dipotret oleh soal pilihan ganda. Solusinya, e-portfolio misalnya via Google Sites, blog, atau platform khusus. Siswa mengunggah bukti otentik, video praktik salat khusyuk, rekaman tilawah Al-Quran tartil, dokumentasi kegiatan sosial. Guru melihat rekam jejak perkembangan utuh dari waktu ke waktu, bukan hanya nilai akhir statis. Ini selaras dengan ajaran Islam yang menghargai ikhtiar proses perjuangan. Bukan hanya hasil 3. Game fight assessment dan automated feedback evaluasi sering menjadi momok yang menimbulkan stres. Kita perlu mengadopsi game fight assessment, misalnya quizzes, atau Kahoot untuk mengubah suasana tegang menjadi menyenangkan, sehingga kemampuan asli siswa muncul maksimal. Kekuatan utamanya adalah automated feedback. Saat siswa salah, sistem langsung memberi umpan balik benar. Dalil yang benar adalah X. Evaluasi berubah menjadi remedial on the spot, sarana belajar konstruktif, bukan vonis yang mematikan semangat. 4. Menjaga integritas moral di tengah ujian. Online tantangan terberat ujian digital adalah kecurangan GIS, menyontek, copy paste, atau joki. Secara teknis, kita bisa gunakan Save Exam Browser untuk mengunci layar. Namun, pertahanan teknis saja tidak cukup. Kita harus menanamkan murakabah, kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi melalui malaikat rakib dan atid. CCTV Allah jauh lebih canggih dan tidak bisa diakali. Kita juga wajib memastikan tasyih verifikasi. Dalil dalam soal agar tidak menyesatkan, 4 pilar revolusi evaluasi pie chart, penilaian kognitif yang adil dan presisi, e-portfolio, penilaian sikap dan praktik ibadah secara utuh, automated feedback, evaluasi sebagai sarana belajar instan, integritas, kombinasi keamanan teknis, dan kesadaran spiritual murakabah. Rekan-rekan sekalian, nilai 100 di atas kertas tak berarti apa-apa di hadapan Allah maupun kehidupan nyata jika diperoleh dengan curang. Sebagai penutup, saya beri tugas refleksi. Rancanglah satu bentuk penilaian nontas portofolio atau proyek untuk materi akhlak yang desainnya membuat siswa mustahil menyontek. Ini tantangan inovasi kita demi melahirkan generasi yang cerdas sekaligus mulia akhlaknya. Selamat mencoba inovasi evaluasi ini demi masa depan pendidikan Islam yang lebih bermartabat. Wassalamualaikum.